Alicia mengejar kakaknya, berusaha mendapatkan info. Tapi nihil, semakin membuatnya kesal saja. Sementara itu Raja dan Renika sampai di mall center. Renika celingukan berusaha mencari seseorang, siapa lagi kalau bukan Davin. Raja paham maksud Renika, dia menghubungi Davin lewat pesan. "Kamu di mana?" "Raja, emangnya mau apa?" "Davin, aku di mall center juga," balas Raja. Dengan Renika, sudah girang bukan kepalang. "Sendirian?" Raja tertawa saat mengetik, dia yakin raut bahagia Davin langsung berubah kecut. "Di toko buku," balas Davin malas, dia sedang bosan menunggu Alicia yang sedang memilih-milih novel romantis. Raja tidak membalas pesannya, dia langsung mengajak Renika ke toko buku yang ada di mall, seperti yang Davin katakan tadi. Setelah beberapa saat, akhirnya Raja melihat Davin yang sedang berdiri sambil memainkan ponselnya. Raja berpura-pura ingin ke toilet dulu, meninggalkan Renika sendirian. Renika tidak melihat ke arah Davin berada. Tanpa sengaja Davin melihat ke arah Renika berdiri, bibirnya tersenyum senang. Dia langsung menghampirinya. "Ren," sapanya dengan mata berbinar. Renika berteriak senang dalam hati. Tapi dia pura-pura biasa saja. "Ada apa?" sinisnya. "Wah, kamu galak sekarang," rajuk Davin, membuat Renika gemes dan ingin sekali memeluknya. Untung saja dia masih punya kewarasan untuk tidak melakukan hal seperti itu. "Aku calon istri orang." Sekarang nada bicara Renika lebih lembut. "Jadi aku bagaimana?" Davin terlihat kecewa. Ya kakak kan sudah punya calon istri juga," jawab Renika pelan, hatinya berdenyut-denyut bagaikan diremas. "Ah, sakit rasanya saat mengatakan hal ini. Perkataanmu membuatku patah hati." Davin menundukkan kepalanya di bahu Renika, dengan wajah sedih. Renika gelagapan, dia jadi merasa bingung dengan kelakuan Kak Devnya. Bukankah dia juga akan menjadi suami orang, kenapa juga masih mengobrol cinta untuknya? Sisi egoisnya berteriak, dia sangat ingin bersama Kak Devnya. Urusan calon suaminya yang rese itu, dia tidak peduli. Tetapi, sisi lain dalam hatinya berkata bahwa dia tidak boleh egois. Sehingga, menyakiti hati wanita lainnya, calon istri Kak Devnya. Renika menghela nafas berusaha menenangkan hatinya. "Kak, apaan sih?" Renika mendorong pelan tubuh Davin agar menjauh. Davin memundurkan tubuhnya sedikit, dia menggenggam tangan Renika dan menautkan jemarinya. Hati Renika berdebar kencang, dia begitu mencintai Kak Devnya. Tetapi, dia harus melupakannya. Dia akan menikah sebentar lagi, begitupun Kak Devnya. Itu yang ada di pikirannya. Davin masih menggenggam tangan Renika dengan erat. "Aku akan menikahimu." Davin mengecup punggung lengan Renika dengan lembut. "Kenapa kamu seperti ini Kak? Kamu semakin membuatku bingung. Kita tidak akan pernah bersama, kamu dan aku sama-sama akan menikah." Renika berkata dengan sesak di dada. Dia berusaha sebisa mungkin untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan air mata. Davin menatapnya dengan lembut. "Percayalah, aku yang akan menjadi suamimu." Renika tidak bersuara. Dia tidak tahu harus menanggapi perkataan Kak Devnya dengan cara apa. Pikirnya, dia aneh. Berkata hal yang sungguh tidak mungkin, karena tinggal hitungan hari saja mereka sama-sama akan menyandang status suami dan istri. "Ayo." Renika terperanjat kaget mendengar suara Raja. Sedangkan Davin terlihat santai, membuat Renika merasa heran. Apa dia tidak takut Kak Davin marah? Itulah yang ada dalam benaknya. Davin membalikkan tubuhnya melihat ke arah Raja. "Lepaskan tanganmu dari calon istriku." Raja menyeringai. Dia sengaja ingin menggoda Davin. Davin mendengus sebal. Sampai ketemu di hari pernikahan.
lalu melepaskan genggaman tangannya, dan pergi meninggalkan mereka tanpa berkata-kata lagi. Renika menatap Davin dengan mata berkaca-kaca. Semakin bingung dengan sikapnya. "Ayo, ulang Raja. Kemana?" tanya Renika gugup. "Makan, aku lapar." Raja melangkahkan kakinya duluan. Renika mengekorinya dari belakang. Sebenarnya, bukannya Raja tidak mau peduli kepada Renika. Dia hanya menjaga jarak, takut Davin marah dan cemburu. Apalagi menganggapnya cari-cari kesempatan. Walau bagaimanapun, Renika calon istri Davin bukan dirinya. Apa aku benar-benar akan menikahi pria ini? Dia terlihat tidak mencintaiku. Semoga saja kisah cintaku seperti novel yang sering kubaca. Suami dingin yang akhirnya jatuh cinta pada tokoh wanitanya. Gumamnya pelan. Mereka sampai di restoran yang ada di dalam mall tersebut. Restoran yang menyajikan masakan Indonesia. Renika duduk berhadapan dengan Raja. Setelah menunggu beberapa saat, makanan pun tiba. Renika dan Raja sama-sama memesan nasi goreng kambing dengan minuman es jeruk dingin segar. "Wah, kesukaanmu denganku ternyata sama ya." Raja menyuap dengan antusias. Renika diam tidak merespon, dia fokus makan. "Kamu tahu, Dav," Raja hampir keceplosan. "Dav siapa? Kenapa tidak melanjutkan perkataanmu?" "Kebiasaan," dengus Renika. Dia beberapa kali mendengar Raja selalu tidak melanjutkan perkataannya. Ini Dava temanku. Dia tidak suka makan nasi goreng kambing. Bahkan mencium baunya saja dia sudah mual," katanya. "Bohong Raja, padahal maksudnya Davin." "Oh, untuk apa kamu bilang itu padaku? Aku nggak kenal dia juga kali." Renika kembali menyuap, hingga tatapan matanya beralih ke suatu arah. Dia mengaduk-aduk nasi goreng di piringnya. "Kenapa dunia ini begitu sempit?" gumamnya. Tanpa sengaja matanya menangkap dua orang yang sedang makan di meja yang lain. Mereka terlihat bahagia, dan saling melempar tawarnya. Begitu akrab dan dekat. "Ada apa?" tanya Raja. Kemudian dia mengikuti arah pandang Renika. Tampak jelas di sana Alicia dengan Davin yang tertawarnya. Meski tidak bisa mendengar percakapan mereka, tetapi mereka terlihat jelas begitu bahagia. Raja tahu, Renika pasti cemburu. Tidak ada. Renika menundukkan wajahnya, memfokuskan diri pada makanannya. Makanan yang tadi rasanya begitu enak, tetapi anehnya sekarang tiba-tiba saja berubah tidak enak dan hambar. Mungkin, efek dari rasa cemburunya yang berlebihan. "Dasar wanita," gumam Raja sambil geleng-geleng kepala, dan kembali fokus makan. "Apa maksudmu?" sinis Renika, yang mendengar gumaman Raja. Nggak ada apa-apa, kamu salah dengar kali." "Udah cepet makannya, aku ada janji," jawab Raja. Dia melirik jam di tangan kirinya. Ditambah, dia tidak mau Renika bertanya lagi, karena dia akan bingung menjawabnya. Renika diam tidak menanggapi perkataan Raja lagi. Dia berusaha menelan makanannya dengan susah payah. Sesekali dia melirik ke arah di mana Davin dan Alicia makan dengan begitu bahagianya. Davin dan Alicia memang tidak melihat Renika dan Raja yang berada di tempat yang sama. Selesai makan, mereka segera pergi menuju bioskop seperti yang Alicia inginkan. Renika yang sudah menghabiskan makanannya, buru-buru berdiri dan menggajak Raja pergi. "Ada apa sih? Buru-buru banget," gerutunya. Dengan cepat dia membayar makanannya dan mengikuti kemana mau Renika. Mereka berjalan menuju arah bioskop. "Beli tiket film itu," tunjuk Renika. Dia tadi melihat Davin dan Alicia memasuki bioskop yang memutar film horor. Baiklah." Dengan malas, Raja membeli tiket. Mereka pun memasuki bioskop. Renika celingukan mencari keberadaan Davin dan Alicia, tapi dia tidak melihatnya.
Akhirnya dia duduk dengan raut wajah yang masam. Filmnya dimulai. Renika semakin tegang, dia begitu takut film horor sebenarnya. Ah! Teriaknya ketika hantu itu muncul di dalam film. Dia menyurupkan wajahnya di dada bidang raja. Sudah tahu penakut, masih saja mau nonton film horor. Untuk apa coba? Sinisnya, sambil menepuk-nepuk bahu Renika pelan. Terdengar sebuah deheman seseorang, diiringi sentuhan di punggungnya. Raja menoleh ke arah belakangnya. Dia terkejut, karena ternyata Davin duduk tepat di belakangnya. Padahal sedari tadi dia tahu, Renika celingukkan mencarinya. Davin menatapnya kesal. Dasar cari-cari kesempatan. Itulah arti tatapan sinis Davin. Raja nyengir dengan menunjukkan raut tidak bersalahnya. Ini bukan salahku, dia sendiri yang ketakutan, begitu kira-kira arti sorot mata raja. Sedangkan Renika tidak tahu kalau Davin ada di belakangnya. Dia masih memeluk raja. Sedangkan Alicia memutar bola mata malas, melihat raja dan Davin. Dia memilih fokus pada film horor di layar lebar itu. Davin memberikan isyarat kepada raja. Raja mengangguk, tanda mengerti. Lalu kembali melihat ke depan, lehernya bisa sakit jika melihat terus ke belakang. Beberapa saat kemudian, raja berbisik kepada Renika. Every day, late at night, not okay. All I want